Saudara-saudara seiman, selamat pagi dan selamat hari Minggu Pentakosta. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu Pentakosta adalah dipulihkan oleh Roh Kudus berdasarkan Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Seperti yang kita ketahui, Alkitab banyak menuliskan tentang nubuat atau wahyu. Sejak kejatuhan manusia pertama saja, Allah menyatakan nubuat tentang keselamatan melalui keturunan perempuan. Tetapi banyak di antara kita yang tidak memperhatikan secara detail setiap perkataan nubuat, sehingga kita seringkali kehilangan atau melewati makna yang limpah darinya. Salah satu penyebabnya adalah kita sama sekali tidak mempunyai cara pandang atau perspektif bagaimana nubuat itu dinyatakan. Kita hanya sekedar membaca saja, tanpa berusaha memikirkan kelanjutan dan implikasinya. Jikalau kita mengerti makna nubuat tersebut, kadang kita tidak tahu bagaimana proses nubuat itu tergenapi atau pengertian itu dapat diketahui. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 234 di hari Pentakosta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, hidupkanlah dan segarkanlah jiwa kami. Datanglah ya Roh Kudus, bebaskanlah dan kuduskanlah kami dalam Kristus. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami. Kuatkanlah iman kami supaya kami jangan berputus asa di masa kesukaran dan kekurangan. Namun ajarkanlah kami juga, ya Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu di masa kelimpahan. Sadarkanlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada kuasa-kuasa dunia ini. Sebaliknya agar kami mempercayakan seluruh hidup dan masa depan kami hanya kepadamu. Janganlah jemu-jemu ya Tuhan memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi murid-Mu yang setia. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari Minggu Pentakosta adalah dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang kuat akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudaraku, selamat hari Pentakosta. Di hari Pentakosta ini saya akan awali dengan sebuah cerita. Teman dekat Sokrates yang bernama Kairepon pernah berkonsultasi dengan dewa di orakel Delphi dan bertanya, apakah ada orang di dunia yang lebih pintar dari Sokrates? Dan sang dewa menjawab, tidak ada orang yang lebih bijaksana daripada Sokrates. Kairepon dengan gembira menyampaikan jawaban dewa itu kepada Sokrates. Tetapi Sokrates bingung. Bahkan merasa tidak nyaman sehingga Kairepon pun terkejut. Sokrates tidak percaya bahwa ia adalah yang paling bijaksana atau orang yang paling cerdas di dunia. Nah, untuk membantah kesimpulan dewa, dia memutuskan untuk mencari orang yang lebih bijaksana dan lebih baik daripada dirinya sendiri. Pertama-tama, ia menemui seorang politikus. Politisi itu sendiri memiliki pengetahuan yang sangat tinggi dan berbicara tanpa henti dengan Sokrates. Sokrates melihat kelemahannya. Dia berpikir, orang ini tidak tahu apapun tentang belas kasihan dan tidak berpendidikan tinggi. Namun, ia berpikir bahwa ia tahu segalanya. Nah, setidaknya menurut Sokrates, saya menyadari bahwa saya bodoh. Supaya ia tampak saya lebih bijaksana dari dia. Sokrates merasa tidak puas sehingga ia melanjutkan perjalanannya. Dia menemui penyair. Penyair ini adalah seorang yang jenius dalam menulis puisi. Ia berpikir bahwa hanya karena dia yang bisa menulis puisi, dia menganggap diri paling bijaksana dalam hidup ini. Berikut, Sokrates bertemu dengan seorang tukang. Tukang pun membuat kesalahan yang sama, seperti yang dilakukan penyair dan politisi tersebut.
Dia juga berpikir bahwa ia lebih hebat dan berkemampuan lebih dari orang lain. Karena ia memiliki keterampilan yang paling baik. Akhirnya Sokrates percaya kebodohan dan kesombongan mengikis kepandaian dari ketiga orang tersebut. Nah, saudaraku, Sokrates sampai mendapatkan pemahaman tentang arti sebenarnya dari kata-kata dewa yang telah berbicara kepada temannya Chaerephon. Dia tercerahkan dengan kenyataan bahwa dewa tidak menyatakan bahwa dia adalah orang yang paling cerdas di dunia. Tapi bahwa di antara masyarakat dunia, bahwa ia yang paling bijaksana. Karena ia menyadari kebodohannya sendiri. Meskipun Sokrates bukan seorang peramal, itu tidak menghentikannya dari mencari kekurangan diri sendiri. Nah, saudaraku, dalam dunia sekarang ini kita bisa menemukan banyak yang berpikir sangat tinggi dari diri mereka sendiri. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mencari ke dalam, mencari kekurangan mereka dengan hati yang rendah. Nah, saudaraku jemaat Tuhan, Tuhan tidak membagi manusia ke dalam dua kategori ketika ia berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil yang benar, tapi yang berdosa untuk bertobat." Ini hanya sebuah ironi untuk orang berdosa yang tidak sadar akan keadaan mereka yang berdosa itu. Alkitab mengajar dengan jelas bahwa dosa adalah fakta yang dibukakan oleh Allah yang benar kepada manusia yang berdosa. Namun kesulitannya terletak pada bagaimana orang berdosa dapat mengerti dengan tepat akan keberdosaannya. Karena dosa juga telah merusak pada aspek pengertian manusia. Nah, itulah alasan mengapa Alkitab terus-menerus mengajarkan bahwa satu-satunya jalan untuk menjadi sadar mengenai dosa manusia adalah melalui pencurahan Roh Kudus. Nah, saudaraku, Yoel yang merupakan bagian dari bacaan kita di hari Minggu Pentakosta ini adalah bagian menarik di dalam kitab suci Perjanjian Lama yang berbicara tentang peran kuasa Roh Kudus di akhir zaman atau hari akhir yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan sebutan Hari Tuhan. Berita ini oleh Nabi Yoel disampaikan sekitar tahun 835 sampai 850 sebelum Masehi, yaitu di awal pemerintahan Raja Yoas. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 2 pada pasal yang ke-11. Nubuat ini ditujukan kepada umat Allah menjelang kedatangan Tuhan dengan 2 tujuan. Yaitu yang pertama, menasihati umat agar bertobat dan dengan rendah hati kembali kepada Tuhan Allah dengan sadar.
Dan yang kedua, caranya yang berkenan kepada Allah ialah berpuasa, menangis, berkabung, dan bersafaat. Mohon kemurahan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara, ini penekanan khotbah minggu yang lalu. Kalau kita ingat. Nah, dalam kaitannya dengan semua yang akan terjadi menjelang hari Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia untuk bernubuat, untuk mengingatkan semua manusia agar waspada dan perlu mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Nah, saudara, hal ini penting agar semua orang tidak menjadi lupa bahwa Tuhan itu akan datang sesuai dengan janjinya untuk menghakimi orang yang hidup maupun yang mati sesuai dengan pengakuan iman rasuli kita. Agar manusia percaya itu tidak menjadi lupa dan tidak sadar serta bersikap masa bodoh. Nah, disinilah peran kuasa Roh Allah yang akan diberikan kepada manusia. Bacaan kita dengan jelas mengatakan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, untuk mengingatkan dan menyadarkan semua orang bahwa Tuhan itu akan datang kembali. Bukan sekadar janji, tapi itu berita pasti yang akan terjadi nanti. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena ini rahasia Allah yang hanya Bapa yang tahu. Itu semua sudah Tuhan sabdakan dalam firman-Nya. Nah, saudaraku, apa relevansinya untuk kita orang percaya pada masa kini? Itu sangat penting untuk terus menyadarkan dan mengingatkan kita agar kita tidak bersikap masa bodoh atau pura-pura tidak tahu tentang semua hal ini. Bahwa kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan itu bukan sekadar janji. Namun waktunya tidak seorang pun tahu. Nah, itu semua agar kita sungguh-sungguh perlu mempersiapkan diri dengan hidup yang lebih berkenan kepada Allah dan dengar-dengaran akan firman-Nya. Yang masih terus berbuat dosa agar bertobat dari dosa-dosanya. Dan inilah waktu dan kesempatan terbaik. Inilah peluang akhir yang masih Tuhan berikan kepada kita, yang dalam istilah kerennya, bahasa teologisnya adalah waktu anugerah. Nah, Ibu Bapa, Saudara yang kekasih, sekarang apa implementasinya bagi hidup kita? Jemaat Tuhan di hari Pentakosta ini, setelah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus melalui Paskah Tuhan Yesus, kita dituntun dengan firman Tuhan setiap minggu yang mengarahkan kita bagaimana iman kita sudah dibangkitkan. Mulai dari kisah tentang Musa dan Harun yang dianugerahkan tongkat ajaibnya dalam Keluaran 7. Kemudian kita diteguhkan dengan firman bahwa terjadi pemulihan Allah. Juga berbicara tentang kebutuhan hakiki dalam Yeskiel pasal yang ke-36. Dan memasuki awal Mei,
kita dituntun untuk mewujudkan hidup beriman itu nyata dengan bersyukur, memberi persembahan dalam imamat yang pertama. Kemudian kita belajar bagaimana Rasul Paulus justru dalam kepelbagaian karunia mampu memberikan keteladanan melalui kerendahan hati dalam pertama Korintus pasal yang keempat. Dan lebih manusiawi sekali ketika jati diri kita diuji dengan bercermin melalui pelayan-pelayan Tuhan waktu itu yang diperbandingkan dan diidolakan, yang hampir memecah persekutuan jemaat Korintus di dalam pertama Korintus yang ke-11. Dan ternyata melalui Yoel, umat diperingati secara keras dan tegas bahwa Tuhan memporak-porandakan kehidupan ekonomi mereka dengan bencana belalang, disebabkan karena sebagai umat jelas tidak menunjukkan iman yang benar ketika mereka berdosa dan diganjar dengan pembuangan. Tetap juga diulang kembali melakukan dosa yang sama. Jadi mau dikatakan Allah yang mau membentuk umat kepunyaannya sendiri, yang terus menyenangkan hati Allah, hanya berjalan di tempat. Dan kalau itu juga yang terjadi pada saat ini, memang kita sih tidak berdosa seperti umat saat itu. Cuma ketika kita tidak menunjukkan hidup yang dibangkitkan, hidup yang justru tidak bersedia membangun persekutuan. Misalnya, mau tampil beda dan tidak bersedia bekerja sama dengan yang lain. Apakah ini yang kita katakan Roh Kudus sudah bekerja dan mendiami hati kita? Kita boleh tetap beraktivitas dengan tugas dan kerja serta berpelayanan. Tetapi tidak boleh melupakan peringatan-peringatan Tuhan ini. Introspeksi diri untuk melihat apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan itu perlu dipulihkan oleh Roh Kudus yang menjadi tema kita, mau menyatakan bahwa kita saat ini pun rentan terhadap semua hal yang bisa menciderai persekutuan jemaat Tuhan. Misalnya, kita merasa punya talenta lebih dari orang lain. Dan kita tidak mau kalah. Ingatkah kita? Roh pemecah yang pernah menghantui di dalam persekutuan jemaat Korintus. Misalnya, kita tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Ingatlah, Tuhan sangat keras memperingati Musa. Inilah makna hari Pentakosta yang dulu kita kenal dengan hari keturunan Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus. Yang seharusnya adalah
kepenuhan kehadiran Tuhan yang memberikan daya hidup bagi jemaat Tuhan. Apakah dapat kita katakan Tuhan hadir di dalam persekutuan jemaatnya yang terancam terpecah-pecah dan mau jalan sendiri-sendiri? Apakah Tuhan kita hadirkan ketika kita masing-masing menonjolkan diri? Mari kita wujudkan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17. Doa yang sangat indah itu. Ini adalah doa yang melampaui segala hal, yang tidak dapat dipanjatkan oleh siapapun. Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan gerejanya yang melampaui dunia ini. Satu di dalam Allah Tritunggal. Seperti Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu. Doa ini memohonkan untuk kita semua kebahagiaan yang paling sempurna. Tuhan Yesus tidak memohonkan hal yang remeh bagi kita kepada Allah Bapa. Tetapi memang saudara-saudara, banyak orang Kristen yang lebih suka kalau didoakan soal kesembuhan, kekayaan, kesuksesan, pandemi COVID-19 segera sirna, segala keserakahan duniawi lainnya yang seolah-olah hanya untuk kita. Tuhan Yesus memberikan lebih dari apapun yang dapat ditawarkan dunia. Tuhan Yesus mendoakan untuk hal yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia ini, yaitu kesatuan di dalam Allah Bapa dan di dalam Anaknya, Tuhan Yesus. Relasi kasih yang sempurna seperti relasi kasih antara Allah Bapa dan Anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa berdoa untuk hal ini. Karena walaupun kita sangat dekat dengan Allah, kita bukanlah sang anak itu. Kita tetap hanyalah manusia berdosa yang mendapatkan belas kasihan Allah. Hanya Dialah yang dapat mendoakan dan dapat menggenapi apa yang Dia sendiri doakan bagi kita. Agar kita dikasihi dan mengasihi Allah sama seperti Dia. Sang anak itu dikasihi dan mengasihi Allah Bapa. Nah saudaraku, pada bagian akhir doanya, Tuhan Yesus memohon agar kita semua bersama-sama dengan Dia dapat memandang kemuliaan Allah. Ini lagi-lagi adalah doa yang tidak boleh dan tidak mungkin dipanjatkan oleh siapapun. Hanya sang anak, yaitu Yesus, yang boleh mendoakan, karena hanya Dia yang sanggup menggenapi apa yang Dia sendiri doakan. Kebahagiaan sejati dari orang percaya adalah memandang kemuliaan Kristus. Dan dalam doa Tuhan Yesus, Dia mengetahui hal ini. Itulah sebabnya Dia mendoakan supaya kebahagiaan kekal kita boleh miliki dengan berdiam bersama-sama dengan Dia.
baik kasih Bapa dan kemuliaan Yesus Kristus menjadi bagian kita di dalam kekekalan nanti. Saudaraku, dipulihkanlah kiranya kita yang selalu menghadirkan Roh Kudus, kehadiran Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darahnya menyucikan seluruh jiwaku. Bahagia penuhi hidupku. Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku. Jiwaku pun bersorak bergema. Cintaku penuh Yesus hapus dosaku. Ku tetap percaya pada janjinya. Api Maha Kudus ubah jiwaku. Bercahaya dalam hidup. Haleluya, haleluya bagi Yesus Rajaku. Rasakan roh di hatiku. Api Maha Kudus ubah jiwaku. Bercahaya dalam hidup. Haleluya, haleluya bagi Yesus Rajaku. Rasakan roh di hatiku. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena di hari Pentakosta ini kami mengalami akan curahan Roh Kudus. Tuhan, benar-benar Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Ketika kami harus menghadapi akan dampak yang masih kami rasakan, yaitu pandemi COVID-19. Sungguh pun Tuhan, ada berbagai hal yang menjadi kemajuan, namun Tuhan, kami tetap merasakan hanya karena penyertaan Tuhan, hanya oleh karena tangan-Mu yang selalu menaungi kami, maka itulah yang kami rasakan. Kami mengalami akan kehadiran Tuhan hingga saat ini kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur melalui gereja-Mu ya Bapa, teristimewa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, mulai dari tingkat pusat Majelis Sinode beserta dengan Satgas GPB, demikian juga Majelis Jemaat di seluruh wilayah GPB dimanapun, bahkan sampai pos pelayanan kesaksian. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan Engkau hadir sebagai kepala gereja. Engkau menetapkan bahwa Roh Kudus Tuhan tetap memimpin gereja-Mu. Demikian juga kami GPB Jemaat Betel Bandung. Kami bersyukur Bapa, Engkau benar-benar hadir lewat keberadaan kami. Kami tetap merasakan akan pelayanan yang juga Engkau nyatakan itu hadir bersama dengan gereja-Mu. Kami juga merasakan bahwa kami
tetap menghampiri Tuhan dalam persekutuan indah, sehingga sungguh pun kami melaksanakan akan ibadah secara online ini. Kami turut Tuhan, beserta dengan Engkau, dan mendapatkan akan hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan, ketika kami merasakan sukacita itu, kehadiran akan Tuhan juga boleh Engkau nyatakan lewat pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin negara, bangsa, dan negara kami ini. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, demikian juga Tuhan, semua alat negara yang Engkau juga akan berkati, Engkau pakai. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan akan anak-anak Tuhan yang Engkau beri kepercayaan, Engkau anugerahi akan rahmat-Mu. Mereka juga boleh berkarya oleh karena kasih Tuhan. Itulah tanda kehadiran-Mu ya Bapa. Itulah tanda Engkau mencurahkan akan kasih-Mu dan terlebih Roh Kudus mendiami kami. Demikian juga Tuhan, kami boleh bersyukur lewat kehidupan kami, teristimewa kehidupan berjemaat dan bergereja, khususnya kami GPIB Jemaat Betel Bandung. Dalam sukacita kami boleh merasakan Engkau sungguh hadir, Roh Kudus Tuhan Kau curahkan, sehingga kami boleh melakukan akan hidup dan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Sungguh pun Tuhan, kami tetap juga selalu menghadapi akan pergumulan. Ada suka dan duka yang Kau nyatakan ketika kami merasakan jamahan tangan Tuhan di tengah-tengah sakit penyakit dan juga menghibur bagi yang sedang berduka. Tuhan, sungguh kehadiran-Mu nyata. Terlebih Tuhan, ketika syukur hati kami naik oleh karena Tuhan memberikan akan ulang tahun, menghadiahkan akan sukacita kami, boleh mengingat akan Tuhan yang memberikan kepercayaan. Tuhan, panjang umur Kau berikan, baik secara pribadi maupun juga keluarga dalam ulang tahun perkawinan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami terlebih juga memohon, biarlah sungguh pun pandemi COVID-19 ini juga tidak akan berakhir untuk waktu yang dekat. Kami juga boleh dipersiapkan untuk menghadapi akan kehidupan yang baru. Kami akan memulaikan akan adaptasi hidup bersama dengan apa yang Tuhan nyatakan. Engkau menyertai kami, sungguh pun kami tetap menghadapi akan pandemi COVID-19 ini. Mereka yang terpapar, mereka yang dengan sukarela menyerahkan, mempersembahkan akan pengabdian dan hidupnya, Tuhan juga beserta. Terima kasih ya Bapa di surga. Sukacita kami Engkau juga lengkapi ketika TNI dan Polri. Engkau perlengkapi bagi kami untuk juga menjalani semua itu. Dan itulah sukacita kami Tuhan ketika kami datang menghampiri Tuhan, juga dalam doa syukur dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Saudaraku, di hari Pentakosta, Allah telah menggenapi janjinya. Ribuan orang bertobat melalui khotbah Simon Petrus. Demikian juga untuk saat ini, seruan Yoel juga seharusnya menjadi seruan gereja untuk menyelamatkan setiap orang yang hanya percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus dan di dalam karya Roh Kudus. Tuhan memanggil kita semua untuk bertobat dan datang kepadanya, supaya hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari bernyanyi memuliakan Allah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.